Shalom teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kabar kita semua baik-baik saja. Dan puji Tuhan, pada saat ini kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah, sebab Dia layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami ya Tuhan, datang di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita berikan pujian kita di hadapan Tuhan, beri hormat kita di hadapan-Nya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita mau lebih lagi menyembah, meninggikan nama Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
namamu besar, namamu mulia. Kami ucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadapan-Mu, memuji menyembah Engkau. Layakan setiap kami Tuhan, layakan setiap kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah, meninggikan Engkau. Kamu serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya mau mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, meninggikan namanya. Mari kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab kita dipilih dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Woo! Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam param pararam param pararam param param. Haleluya. Haleluya. Teman-teman saya persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan yang akan segera kita dengar boleh memberkati setiap kita, boleh memberi pelajaran bagi kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan.
membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam persekutuan kita Komisi Pemuda ini, meskipun masih secara virtual. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita yang merindukan sebuah komunitas, maka kita akan selalu bersukacita bahwa setidaknya kita masih punya wadah untuk bersama-sama bisa bersekutu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan yang sama, kita memiliki Tuhan yang sama, teman-teman. Dan karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang sama itu, dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Engkau memelihara hidup kami hari lepas hari, dan kami telah memuji, menyembah-Mu dengan pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siapkan hati kami dan kami berdoa Roh Kudus kiranya menuntun kami, menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu.
di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengar doa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini kita bicara tentang KP Unity. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan ini akan dibacakan oleh teman kita. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan di ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di ayat yang ke-23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Komisi Pemuda kita ini baru merayakan ulang tahunnya yang ke-36. Sebuah perjalanan yang cukup panjang teman-teman, dan sangat luar biasa sekali menurut saya. Kita punya tema di ulang tahun ini yaitu bicara tentang never give up. Dan kita juga punya tema yang luar biasa di dalam ulang tahun KP yang ke-35 tahun yang lalu, bicara tentang keep on fire. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang keep on fire, never give up, unity, maka kita harus bersama-sama memikirkan kembali bagaimana supaya kita tetap on fire, bagaimana supaya kita tetap never give up, bagaimana supaya kita tetap bersatu teman-teman. Ini tugas kita sebagai komunitas-komunitasnya Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini teman-teman. Dan melalui firman Tuhan ini kita akan belajar tentang sebuah kesatuan pada hari ini. Dari firman Tuhan Yohanes 17 ini teman-teman, saya mempelajari dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang menjadi satu itu adalah doa dan kerinduan Tuhan Yesus. Teman-teman, ternyata kalau kita hari ini bicara tentang sebuah kesatuan, dan kita bersyukur bahwa sesungguhnya Tuhan telah merindukan itu, bahkan mendoakan hal itu jauh sebelumnya, agar setiap orang yang percaya, setiap orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus boleh bersatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan Yesus merindukan hal ini. Berkali-kali dalam ayat di dalam Yohanes 17 ini dikatakan Yesus berdoa. Yesus meminta kepada Bapa agar setiap kita dapat bersatu teman-teman. Kita bersatu di dalam kita saling mengasihi. Kita bersatu di dalam kita setia kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam kita menjadi teladan bagi dunia ini. Kita bersatu di dalam kita menggarami dan menerangi dunia ini teman-teman. Dan saya percaya bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dapat bersatu teman-teman untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus teman-teman, maka saya percaya bahwa di dalam kesatuan itu ada banyak orang yang diberkati.
Di dalam kesatuan setiap anak-anak Tuhan itu, saya percaya ada orang yang mulai tertarik melihat, mendengar tentang kekristenan itu. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali mengingat tentang jemaat mula-mula, maka kita akan melihat betapa mereka bersatu di sana. Kalau kita mengingat jemaat mula-mula, bagaimana mereka saling mengasihi, bagaimana mereka saling mendorong, mendukung satu dengan yang lainnya, bagaimana mereka saling menopang teman-teman, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang berkelebihan, kelebihan satu orang menopang kekurangan orang lain, sehingga mereka semua teman-teman menyatakan kasih Kristus, mencerminkan kasih Kristus teman-teman. Dan luar biasa Alkitab mencatat Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya kepada Tuhan hari lepas hari dengan begitu banyak teman-teman. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 19 Yesus berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka." Tuhan menguduskan dirinya bagi murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya, kita semua pun dikuduskan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kristus tidak hanya membenarkan, tetapi juga menguduskan setiap kita. Tujuannya apa teman-teman? Adalah supaya atau agar kita semua yang telah dikuduskan itu boleh bersatu di dalam Kristus. Dan Kristus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Tuhan telah menguduskan kita semua. Dan ketika Tuhan menguduskan kita semua, itu berarti Tuhan mengikat kita dengan kasih-Nya. Ketika Tuhan telah menguduskan kita semua, itu berarti bahwa kita harus menyadari kita orang-orang yang hina, orang-orang yang telah berdosa, orang-orang yang tidak layak itu. Tidak lagi menganggap diri kita sebagai orang-orang yang begitu malu. Tetapi kita harus melihat kepada Kristus yang telah menguduskan setiap kita, sehingga kita boleh berbuah banyak bagi Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita merindukan KP bersatu, maka kita sedang menjadi bagian dari apa yang menjadi doa dan kerinduan Tuhan Yesus, yaitu agar kita bersatu. Hal yang kedua yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, teman-teman, ternyata menjadi satu itu juga tidak mudah. Karena setiap orang memiliki latar belakang budaya, pendidikan, dan keluarga yang berbeda-beda. Memiliki karakter, pola pikir yang berbeda-beda, sehingga banyak orang atau banyak gereja yang mengalami kesulitan di dalam hal kesatuan, teman-teman. Banyak orang Kristen akhirnya memilih untuk tidak bergereja, atau banyak orang Kristen yang keluar dari sebuah gereja tertentu. Kenapa? Karena merasakan ada perpecahan di dalam gerejanya itu, atau merasa adanya perlakuan yang tidak adil, atau dengan kata lain di dalam gereja itu ada yang namanya pilih-pilih untuk dikasihi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, namun kita tidak mau hal itu terjadi di komunitas kita. Itu sebabnya kita mengangkat tema KP Unity. Kita mau dan kita merindukan supaya kita semua orang-orang yang terlibat di dalam komunitas kita ini dapat bersatu untuk semakin memenangkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan, dapat bersatu untuk saling mengasihi, dapat bersatu untuk saling mengayomi, dapat bersatu untuk saling memperhatikan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita merindukan agar KP dapat terus melayani Tuhan, menjadi komunitas yang kuat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi tempat di mana anak-anak muda dapat merasakan kasih dan penerimaan. Dan meskipun kita memiliki perbedaan, namun saya percaya bukan berarti bahwa kita tidak bisa bersatu. Memang sulit, tetapi Kristus
dengan kasih-Nya yang telah menguduskan kita, kita bisa bersatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Ronald Reagan, seorang presiden Amerika yang ke-40, memegang satu prinsip yang kuat di dalam kepemimpinannya dan ia menerapkan itu di dalam hidupnya. Sepanjang kepemimpinannya, dia berkata bahwa hubungan yang kuat adalah sebuah perekat yang dapat menyatukan semua anggota timnya. Dan dia berkata begini, semakin kuat hubungan itu, maka semakin menyatu pula timnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hubungan kita satu dengan yang lainnya menjadi kuat. Dan karena itu kita dapat semakin bersatu, sehingga doa dan kerinduan Tuhan Yesus itu dapat tergenapi di dalam kehidupan setiap kita, teman-teman. Ada dua hal supaya kita dapat semakin kuat hubungannya kita dapat bersatu, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus saling menghormati. Sekali lagi, yang pertama adalah kita harus saling menghormati. Teman-teman, Rasul Paulus berkata begini, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Maka kita harus belajar, teman-teman, untuk menghormati satu dengan yang lainnya, teman-teman. Memang yang satu berbeda dengan kita, yang lain berbeda dengan kita. Tetapi kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Ketika kita mengerti prinsip ini, teman-teman, bahwa kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus, dan kemudian kita tidak hanya mengerti, tetapi menerapkan dalam komunitas kita, teman-teman, yaitu saling menghormati, maka saya percaya bahwa ada kehangatan di dalam komunitas kita. Please, teman-teman, kalau belakangan ini mungkin kita tidak lagi, atau mungkin kita pernah saling menghormati dan belakangan ini itu sudah mulai pudar. Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa come on, mari kita sama-sama kembali membangun budaya, membangun prinsip saling menghormati. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ketika kita menerapkan budaya prinsip saling menghormati, teman-teman, maka saya percaya ada kehangatan dalam komunitas kita. Roma 12 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Jangan menunggu yang lain untuk menegur Anda. Jangan menunggu orang lain, ya biarkan dia dulu yang menyapa saya duluan. Firman Tuhan mendorong kita, firman Tuhan mengajarkan kita. Dia katakan, hendaklah kamu saling mendahului di dalam memberi hormat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu karakter yang baik, sikap yang baik yang Tuhan ajarkan, yang Alkitab ajarkan kepada setiap kita. Agar kita dapat bersatu, maka kita harus saling menghormati. Sebagai pelayan yang baik dan sebagai bagian dari doa dan kerinduan Tuhan Yesus, maka perlakukan teman-teman dengan penuh hormat siapapun yang datang ke dalam gereja ini. Baik dia kulit hitam ataupun kulit putih. Baik dia datang ke tempat ini dengan kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Ataupun juga datang ke tempat ini dengan berjalan kaki, baik dia punya handphone yang mewah ataupun punya handphone yang biasa-biasa saja. Alkitab mengajarkan kita untuk saling menghormati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, salah satu penyebab begitu banyak orang Kristen keluar meninggalkan gereja karena ada perlakuan kasih yang tidak adil, karena ada pemberian hormat yang tidak adil di dalam gereja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Hanya menghormati orang-orang yang kaya raya dan jemaat-jemaat yang biasa diperlakukan biasa-biasa saja. Yang kaya diperlakukan istimewa, tetapi yang lain diperlakukan biasa-biasa saja. Sebagai anak-anak Tuhan,
Kalau kita merindukan supaya komunitas kita adalah komunitas yang hangat, komunitas yang memancarkan kasih Kristus, maka kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, teman-teman, bagaimana supaya kita dapat tetap bersatu, yaitu kita harus saling memperhatikan. Bukan saja kita saling menghormati, tetapi juga teman-teman kita harus saling memperhatikan. Komunitas kita atau persekutuan kita tidak akan pernah disukai dan diminati apabila masing-masing kita, teman-teman, hidup acuh tak acuh. Kalau kita saling memperhatikan, teman-teman, maka kita akan mengerti apa yang dirasakan oleh teman kita. Setiap kita yang membangun hubungan, yang membangun, setiap kita yang sedang berpacaran, teman-teman, maka kita akan berusaha untuk mengetahui apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Apa yang senang untuk dia nikmati dan apa yang tidak senang untuk dia nikmati. Kita berusaha untuk memahaminya, untuk mengertinya, teman-teman. Tetapi sebenarnya sebagai anggota tubuh Kristus, teman-teman, kita seharusnya melakukan hal yang sama di dalam komunitas kita, teman-teman. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita saling memperhatikan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena saya percaya bahwa ketika kita saling memperhatikan, teman-teman, maka kita akan mengerti apa yang orang lain suka dan apa yang orang lain tidak suka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dalam komunitas-komunitas tertentu, dia berpikir begini, bahwa candaannya itu adalah candaan yang biasa-biasa saja, yang tidak menyinggung perasaan siapa-siapa, bahkan itu adalah candaan yang akan membuat kita semua bisa tertawa terbahak-bahak. Tetapi di saat yang sama, sebenarnya teman-teman, kita sedang melukai hati orang lain dengan candaan kita. Seringkali kita melakukan hal seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak pernah saling memperhatikan. Teman-teman, kalau kita saling memperhatikan, kita akan tahu, oh, orang ini tidak suka dengan candaan saya. Oke, saya tidak akan lakukan lagi. Oh, orang ini suka dengan candaan yang seperti itu, dan saya akan berusaha mengembangkannya supaya di dalam komunitas kita ada sebuah kehangatan. Teman-teman, ketika kita saling memperhatikan, maka kita akan berpikir hal-hal yang kita katakan. Kita akan memikirkan hal-hal yang akan kita lakukan, apakah itu melukai atau tidak melukai hati orang lain. Seringkali terjadi perpecahan, seringkali terjadi keributan, seringkali terjadi kemarahan, teman-teman, di dalam komunitas kita. Dalam komunitas tertentu itu karena tidak adanya saling menghormati, tidak adanya saling memperhatikan. Dan firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita supaya kita dapat saling menghormati dan kita dapat saling memperhatikan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan satu dengan yang lainnya, maka orang lain tidak akan merasakan kesepian. Orang lain tidak akan merasakan kesendirian, teman-teman, karena dia tahu bahwa ada komunitas yang hangat, ada komunitas yang memperhatikan dia, teman-teman. Saya percaya orang lain akan selalu mencari komunitas kita karena mereka merasakan sebuah perhatian yang tulus, sebuah penghormatan yang baik, yang benar dari setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis bahwa tidak ada satu anggota tubuh pun yang tidak berharga dan yang tidak akan diperhatikan oleh anggota yang lain jika yang satu menderita. 1 Korintus 12 ayat 26. Jadi teman-teman, di antara setiap kita enggak ada satu pun yang tidak berharga bagi Kristus. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menghargai kita semua. Dan kalau Tuhan menghargai kita semua, maka seharusnya juga kita menghargai orang lain. Kalau Tuhan memperhatikan kehidupan kita sedemikian rupa, maka seharusnya juga kita memperhatikan kehidupan teman-teman kita yang lain. Kita saling menopang, kita saling mengasihi.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Mari kita saling menopang, mari kita saling memperhatikan, dan mari kita menantikan akan jawaban Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, teman-teman. Kita menantikan akan Tuhan berikan, akan Tuhan tambahkan jumlah orang-orang yang percaya, jumlah orang-orang yang datang dalam komunitas kita ketika kita sungguh mempraktekkan, melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya suka dengan filosofi sapu lidi, teman-teman. Kita bersama-sama bahwa lidi itu kalau cuma satu agak sulit untuk disebut sebagai sapu lidi. Untuk bisa menjadi sebuah sapu lidi, teman-teman, maka dia harus dikumpulkan dulu. Nggak cuma satu lidi, tetapi lebih dari satu lidi, lebih dari 2 lidi, lebih dari 5 lidi. Semakin banyak dikumpulkan, maka lidi itu semakin berfungsi dengan lebih baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau cuma satu lidi, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau cuma satu lidi, itu bisa dengan sangat gampang untuk dipatahkan. Tetapi kalau lidi itu banyak, maka dia bisa berfungsi dengan lebih baik dan sangat sulit untuk dipatahkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika lidi itu dikumpulkan, dia harus dibersihkan terlebih dahulu supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Sebagai anggota tubuh Kristus, demikian juga dengan setiap kita. Tuhan berkata, "Aku telah menguduskan engkau." Tuhan telah menguduskan setiap kita. Tuhan berkata, engkau harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu supaya kamu dapat berbuah banyak. Ingat teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah dikuduskan oleh Tuhan dan kita telah diikat oleh kasih-Nya Tuhan, dan kiranya kita boleh berbuah banyak bagi Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Sekali lagi tolong kami agar kami dapat tetap bersatu ya Tuhan. Jauhkan roh perpecahan dari antara kami, agar kami boleh semakin memancarkan kasih Kristus menjadi berkat bagi banyak orang di dalam dunia ini, sehingga makin banyak orang yang mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini sebagai WL, singer, pemusik, dan LCD. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya juga tidak lupa mengajak teman-teman untuk mengikuti ibadah online Komisi Pemuda pada minggu depan, dan juga ibadah umum pada hari Minggu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memimpin ibadah kami, ibadah virtual kami pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, dan kiranya bahkan Allah Tritunggal yang esa itu boleh semakin dan terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah atas hidup setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu hari Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.